Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada Bu Dwi dan teman-teman yang menyaksikan video ini. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas pertemuan 5 di mana di sini membahas heuristic graph search, di mana menggunakan model A-star, yaitu seperti model AI yang di mana kita juga harus tahu cara kerjanya dia itu bagaimana. Misalkan, kalau pertemuan yang kemarin tuh kita kan membahas uniform search yang udah eh, ada banyak caranya dengan mendalam atau ini sedikit mengulas saja ya, dengan mendalam atau dengan memeriksa satu-satu cabangnya atau bahkan ada UCS yang di mana dia itu cari yang paling hemat biayanya gitu ya. Dan sekarang kita bahas soal heuristic graph search ini gimana A-star ini hmm, seperti ada biayanya juga sih ya. Jadi ya mari kita masuk aja. Oke, jadi di sini saya menyediakan 2 code di mana yang ini adalah, code yang ini itu adalah code dari modul di mana nggak ada animasi, jadi langsung hasilnya aja gitu. Cuman enaknya ini tuh dia nggak perlu pakai tambahan library. Jadi tinggal paste code dari modul jalan, tinggal ganti-ganti graph, ganti, mana H ini, lalu ganti tujuan ininya apa, nah ini path cost ini, tinggal ganti itu aja gitu. Sama sih di sini juga, cuman bedanya di sini, kalau pakai animasi itu butuh library ini. Ah, ini udah ada ya, ngapain saya tulis lagi ya. Jadi butuh NetworkX dan Matplotlib. Ya, jadi butuh itu untuk, eee, mengeluarkan animasi gitu yang namanya figure one gitu. Oke, jadi sini bahas dulu rumusnya. Jadi rumus dari si AI star ini atau yang heuristic graph search ini ada rumusnya yaitu Fn sama dengan Gn plus Hn, yaitu Fn ini adalah total biaya perkiraan dari si AI ini mau jalurnya kemana-kemana, Gn itu masa lalu dan Hn itu masa depan, biaya masa depan gitu. Oke, kita langsung lanjut masuk ke VS Code karena ini lebih praktek karena kita, Bu Dwi suruh tugas ini untuk ganti-ganti buat kompleks lah, ganti-ganti datanya gitu. Oke, kita coba dulu yang dari modul ini kita menggunakan kode yang tanpa ini ya, apa namanya, tanpa animasi. Jadi langsung keluar outputnya. Jalur terbaik A, B, D. A itu kalau ke B 1, kalau ke C 4. Oke, kalau ke B itu biayanya ada D biayanya 3, C biayanya 2, kalau C itu ada cabang lagi D 3. Nah, D ini adalah berarti ini tujuan akhir karena dia nggak ada jembatan atau cabang lagi. Lalu H tadi yang ini selalu A4, B2, C3, D0. Ya benar karena D itu kan tujuan kita. Nah, di sini path cost-nya itu maksudnya tujuannya dari A ke D. Jadi lalu ngeprint jalur terbaik total biaya tadi yang sudah ini. Oke, lanjut. Kita langsung coba dulu ya pakai tanpa animasi. Kita coba dulu. Nah, ini merah karena emang saya cepet-cepet aja, cuman supaya cepat aja. Oke, kita grafnya dulu. Grafnya dulu kita edit. Grafnya kita ganti supaya yang lebih kompleks gitu ya. H-nya juga. Nah, H ini bisa memanjang ke bawah atau bisa memajang ke samping ya, karena emang supaya tujuannya rapi aja dan gampang terbaca sih. Jadi sebenarnya nggak apa-apa juga gitu. Oke, dan di sini path cost-nya A ke I. A ke G, sorry salah, saya malah baca tes kompleks ketiga. Waduh. Ya, A ke G bener, G kan 0 nih, nggak ada nih. Ke G. Oke, coba kita run code-nya ya.
Ini problem cuek aja karena yang ini sih, pas saya ganti TXT dulu ya, nggak apa-apa lah. Nah, total biaya ada 8, A, B, E, G, dia lewatin itu aja. Karena di sini nggak bisa terlalu bahas banyak karena dia nggak ada animasi, jadi untuk simulasinya tuh emang agak bingung ya. Kita lanjut aja, tes kompleks ketiga, ada grafnya. Oke, grafnya di sini saya ganti dulu grafnya. Oh iya, sorry, saya kelupaan untuk import head queue itu dia untuk ini apa namanya? Dia tanpa perlu install PIP gitu, cuman dia emang seperti untuk apa mulai prioritas gitu. Oke, lanjut H-nya. Kursi saya hilang-hilang nih. Nah, A ke I kita ubah pet cost-nya A ke I. I-nya I harus besar jadi emang kalau code ya beginilah harus kompleks. Oke, hasil sudah keluar. Total biaya 6, jalur terbaik A, B, E, H, dan I. Jadi cepet ya dia ya. Nah, sekarang kita masuk ke aduh, ini saya ubah dulu aja kali ya ke TXT supaya nggak ada errornya gitu. Nah, oke kita coba sekarang pakai animasi ya. Nah, yang tadi sudah saya jelaskan pakai import HepQ ya. Import HepQ juga tetap ya karena kan buat jalanin kodenya. Nah, lalu import si Matplotlib ini untuk animasi dan Network X juga untuk animasi. Lalu kita lanjut ke nah ini pakai data yang ada di modul dulu ya. Kita coba run dulu. Nah, A, B, D. Nah, ini kenapa dia itu nggak sebenarnya bisa kan? A, C, D bisa, tapi balik lagi ke biayanya. Kalau biayanya ke 4, 3, wah biayanya kan jadi 7. Kalau ini kan 1, 3, total biaya jadi 4 gitu kan. Jadi gitu, makanya si A-Star ini tuh emang bener cari yang hemat dia. Oke, kita coba lanjut ke tes kompleks data 2. Wah ini kan bisa langsung copy aja ya. Biar nggak lama-lama bolak-balik. Oke. A ke G. Wih, keren juga nih. Kursor saya hilang. Aduh, sebentar. Kursor saya hilang sih. Nah, A ke G. Ke G ya. G-nya kapital juga. Jangan sampai salah. Oke, kemudian kita... kok latihan 1 PY ya? Oh, saya salah. Sorry, saya minta maaf. Saya salah. Sabar. Ya ampun. Saya salah file. Nah, kita kan sekarang pakai yang animasi. Jadi tinggal ini aja. Lalu... ini Extra Animate. Nah, pindah ke G. Oke, kita coba run dulu dengan data yang baru. Dengan target yang baru juga. Jadi kita coba tes lihat. Nah, waduh. A, B, D, E, G. Nah, total biaya 8. Nah, harus digedein karena dia terlalu bertabrakan. Oke, tadi mulai dari A, tujuannya ke G. Dia tadi masuk ke B dulu. Baru tadi kemana ya? Sebentar, saya jadi lupa. Saya coba run lagi ya. Ke A, ke B, ke D dulu ternyata dia baru ke oke, iya. Jadi di sini A ke B itu kan 2 karena
tahu G juga nih di sini nih, apalagi ada yang lebih murah daripada dia harus muter set set ke sini kan biayanya udah 5 tambah 3 udah gede banget. Jadi dia langsung ke B dulu 2, lalu oh iya dia balik lagi, dia ngecek dulu yang murah karena ini ada hubungannya dengan si G. Sedangkan di sini, apa namanya, 5 gitu, kalau dia langsung ke sini sih sebenarnya bisa aja sih. 2 tambah 2 4 tambah 5 9. Oh iya, terlalu mahal. Jadi di sini dia memilih E-star ini untuk balik ke E karena ya sebenarnya biaya lagi sih, cuman di sininya lebih murah ya. Jadi A 2 tambah 2 tambah 4 tambah 2 lagi. Loh, harusnya 10. Ada bug sepertinya. Oke lah buat sementara yang penting maksudnya tahu dulu ya. Emang kebetulan saya juga baru belajar juga. Apa dia seperti reset lagi ya tokennya, jadi kayak, oh nggak jadi ke ini, jadi balik lagi, karena nggak tujuannya gitu, jadi balik lagi ke B, lalu ke E, lalu baru ke G. Jadi total biayanya 8, ya karena bener sih, A ke B 2, ke D tuh nggak jadi mungkin tokennya balik lagi, A, B 2, B, E 4, 6, E ke G itu 2, jadi total 8. Oh iya bener, karena kan jalur yang tercapai jadinya A, B, E, G. Jadi A, B, E, G. Dia tuh ke D cuman ngecek doang guys. Mohon maaf. Terus juga maaf lupa-lupa. Oke, lanjut. Kita ke tes kompleks yang ketiga ini lumayan banyak juga. Langsung kita copy aja grafnya ke animasi. Siap. Nah, ininya tinggal ke I. Tujuan kita dari A ke I. Yes, thank you. AI udah baik banget langsung dikasih inline suggest gitu. Suggest. Ya kurang tahu lah itulah. Oke, kita coba cek dulu. Nah, ini langsung cepat. A, B, E, H, I. Oke, sudah sampai di tujuan. Iya, tujuannya I. Jadinya A, B, E, H, I. A, B, E, H, I. Oke, di sini A membutuhkan B itu 2. Lalu ini sorry ya, ini A ke C maksudnya 3, bukan berarti di tengah-tengah sini jalurnya ada maksudnya sama-sama 3 gitu, bukan ya? Maksudnya A ke C ini 3. Dari B ke E cuman 1, E ke H 2, A ke I cuman 1. Jadi totalnya berapa? A ke B 2, A B ke E 1, 3, E ke H 2, 5, H ke I 1. Jadi 6. Jadi bukan bug ya, saya pikir tadi bug, sorry maaf. Jadi kalau rollback atau mundur lagi tuh kayak mungkin biayanya nggak jadi ya, jadi dia tuh bisa ngelihat ke depan gitu. Nah, jadinya 6 dengan ini sebenarnya bisa A, B, D, G, I. Cuman balik lagi 2 tambah ini udah 5. Tambah ini 6, tambah 3 9, jadi lebih mahal. Jadi dia tuh emang nyari yang biayanya paling rendah, efisiensi anggaran mungkin. Jadi A, B, E, H, I karena kebetulan paling murah dan kalau misalkan di sini itu dia 10 lah, pasti dia tuh sorry. Mungkin kita coba ganti aja kali ya supaya seru ya. Karena ini kebetulan datanya udah banyak jadi enak banget itu untuk ganti-ganti. Coba tadi saya mau ganti C itu jadi biaya murah dan E itu eh E itu tadi biayanya jadi 1 gitu jadi murah. Lalu yang H ini mau saya ganti jadi 9 ya iseng-iseng aja sih. H itu 7 coba kita yang mahal-mahal juga kan soalnya.
Oh, G, A, B, E, G, I. A, B, E, G, I. Oke, jadi karena dari A ini dia otomatis ke B karena daripada sini, nah dia tuh C ke ini nggak bisa, C ke F jadi ya dia. A, B, 2 1 B ke E, 3 ke G karena G ini terhubung sama ini, G kebetulan 1. Oh, coba kita G ganti ya. G G kita jadi 10. Coba kita supaya ngetes aja sih. A, B, E, kemana nih? Hah? Oh, sorry. Sorry, nggak bisa 9 deh. Kita tes. A, B, E, G, eh, G, guys, sorry, sininya lupa ganti. Coba kita, ya seperti ya, B, E, C, tadi ya ke C. Jadi muternya jauh banget ya, tapi ini, loh muternya apa sih? Oh, dia itu ngecek semua, lalu dia baru cari, apa namanya, biaya paling rendah. Jadi dia seperti nge-scanning dulu, baru kemudian dia dapat yang paling rendah, yaitu A, B, E, G, I. Oke, mungkin segitu aja, presentasi dari saya mengenai kecerdasan buatan, eee, A-star ini atau heuristic graph search. Jadi terima kasih banyak pada Bu Dwi dan teman-teman yang sudah, menonton video ini. Terima kasih.